Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Kita masih membahas tentang air najis dan air mutlak dan air ghairu mutlak, dan air yang terkena najis lebih dari 2 kula atau kurang dari 2 kula. Kemarin kita jelaskan wala tanjusu qullatal ma'i bimulaqati najisin fa in ghayyarahu fa najisah. Air yang lebih dari 2 kula itu tidak najis ketika terkena najis kecuali jikalau berubah fa najisun. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura aw bimiskin wa za'faran fala. Jikalau air tersebut lebih dari 2 kula terkena najis kemudian berubah, kemudian didiamkan saja, airnya kemudian berubah dengan sendiri menjadi air mutlak, maka airnya najis suci dengan sendirinya. Tapi kalau ada rekayasa manusia dengan apa? Bimiskin au za'faran, maka apa? Maka air tersebut tidak suci atau air tersebut tetap najis, karena sesungguhnya pengaruh za'faran, pengaruh misik itu tidak bisa merubah kenajisan air. Atau air tersebut yang berwarna tersebut sebenarnya dia tersembunyi, kemarin dikatakan seperti itu. Sekarang qala al-muallif wa dunahuma, dan kurang dari 2 kula ay wal ma'u dunal qullatain. Kalau air kurang dari 2 kula itu yang jusu najis bil mulaqah, dengan apa? Dengan ketika ketemu najis baik berubah atau tidak berubah. Kenapa? Dipahami dari apa? Limafhumi hadisil qullatain, karena pemahaman hadis 2 kula as-sabiq yang telah lewat, al-mukhassas yang khusus, limantuqil hadis, karena untuk mantuknya hadis bahwa air al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Ya, as-sabiq yang telah lewat. Nah, di atas apa? Idza balaghal ma'u qullataini la yunajjisuhu syai'un. Dia mempunyai protek atau perlindungan bahwa air itu kalau kurang dan lebih dari 2 kula maka air tersebut tidak akan bisa keterima najis atau menerima najis. Tapi kalau kurang dari 2 kula berubah atau tidak berubah maka terpengaruh oleh najis dan menjadi najis. Taib. Na'am in warada 'ala an-najasa fa fihi tafsilun ya'ti fi babiha. Oke, in warada 'ala an-najasati fihi tafsilun, jikalau dia datang atas najis maka fihi tafsilun ya'ti fi babiha. Masalahnya sekarang begini, ini airnya sedikit ngalir, ketemu najis, tai atau kotoran antum tampung di sana di ember, ketemu najis loh, bukan tercemplung barang najis, kan biasanya air najis itu alladzi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qul. Kata ini tidak, air warid ala najasah, ketemu najis, ngumpul di sini tapi kurang dari 2 kula. Lah ini najis atau tidak? Ketemu najis, ya talaqqa bin najasah, bukan halat fihi najasatun. Ini kalau dalam kitab Al-Um sudah dijelaskan. Lihat dulu, walaupun tidak berubah, tapi kalau dia bersebelahan dengan air kalau airnya itu warid, ya, tapi kalau bersebelahan dengan yang najis, ya najis. Tapi kalau jauh ya tidak. Itu kalau dalam Al-Um. Tapi nanti akan dijelas secara terperinci. Fa in balaghahuma, ketika sampai atau lebih 2 kula bima'in dengan air, wala taghayyara, dan tidak berubah bihi dengannya ma fatahurun, maka suci lima taqaddama. Falau kusira, andai kata diperbanyak apa air bi iradi tahurin, dengan apa? Dengan dialirkan air yang suci. Aurada alaihi tahurun aktsaru minhu, atau dialirkan kepadanya atau didatangkan kepadanya air suci yang lebih banyak, falam yaghlubuhuma lam yathur, tapi tidak sampai 2 kula maka tidak suci. Waqila, dikatakan huwa, adapun dia air itu tahurun la huwa tahirun la tahur. Ini khilaf makna lafzi saja. Ya, jadi sebenarnya yang paling tepat itu pakai redaksi tohir atau tohur.
Kalau kemarin dikatakan kalau tohur itu walaupun mustakmad dipakai berulang-ulang pun tetap namanya apa? Suci dan mensucikan, tohur. Tapi kalau nanti dikatakan tohir, ya, tohir itu bisa hilang. Nah, gitu kan, itu khilaf lafzi saja. Dikatakan sebenarnya redaksinya bukan tohir tapi tohur, gitu kan. Atau kebaliknya, apa? Redaksinya sebenarnya itu tohir bukan tohur. Tapi ayat di sini, pembahasan di sini Imam Nawawi pakai kata tohur karena dia mengawali dengan ayat wa anzalna minas samai apa? Wa anzalna minas samai ma'an tahuran bukan tahiran. Baik, la tahur li'annahu maghsulun kathawbi wa qila tahurun hakahu fit tahqiq raddan bi ghaslihi ila aslihi wal kalamu fima laysa fihi najasatun jamidatun. Wal kalamu, adapun pembahasan ini adalah fima laysa lahu fihi najasatun jamidatun, ini najisnya tidak jamid. Nggak, jamid itu apa? Nggak keras. Kalau najisnya kecair kan berarti apa? Menyebar gitu loh. Tapi kalau hadasnya najisnya jamid bagaimana? Kan beda. Walau intafal irad aw at-tahuriyah aw al-akthariyah fa huwa ala najasatihi jasman. Wala huna ismun bi makna ghairu tahurin i'rabuha fi ma ba'daha li kauniha ala suratil harfi wa hiya ma'u sifatun lima qablaha. Wa yustasna, dan dikecualikan apa minan najasati dari sesuatu yang najis, yang apa namanya mukhalid, yang bercampur dengan air. Wa yustasna, dan dikecualikan minan najasi dari najis apa? Maitatun. Apa maitatun? Bangkai la damalaha, yang tidak mempunyai darah, sailun yang mengalir, anda syaqqi udwin minha, ketika dibelah anggota badannya, fi hayatiha, di dalam keadaan hidupnya, kazambu, seperti kumbang. Kumbang itu apa? Tahu kumbang? Yang di kayu-kayu itu ya. Itu antum ambil, antum belah jadi dua, tidak ada darahnya. Itu kalau nyemplung air, ya najis atau tidak? Najis. Tidak najis. Yustasna. Wal khunfasa, apa artinya khunfasa? Yang ditakuti wanita. Kecil-kecil bisa kecoa. Wanita takut itu enggak? Enggak takut? Enggak. Kecoa takut sama apa? Tikus. Ya, teman wanita atau wanita takut sama kecoa. Siklus kehidupan itu kadang-kadang lucu. Sebenarnya kuatan mana, kecoa atau wanita? Wanita takut sama kecoa. Kecoa takut sama tikus. Tikus takut sama kucing. Kucing takut sama anjing. Anjing takut sama laki-laki. Laki-laki takut sama perempuan. Perempuan takut sama kecoa. Ini levelnya ini lebih atas mana antara wanita sama kecoa? Hah? Kecoa ya? Kecoa. Itu kan biasanya begitu. Hidup itu mumet aja, muter saja. Baik. Mana tadi? Fala tanjusu, maka tidak menajiskan apa maitama'ian pada barang cair bimautiha, dengan sebab matinya fihi, di dalamnya. Ya, jadi apa? Ma'i itu bisa berupa air, ya bisa berupa kopi, teh atau yang lain. Alal masyhuri, menurut qaul yang masyhur. Tapi kalau masyhur berarti apa? Ada muqabilnya. Muqabilnya adalah adhar lima syaqqatil ihtirazi anha, karena susah untuk dibedakan. Illa an taghayyara, kecuali jikalau maitah tadi merubah air bikasrotiha. Kecoa enggak satu tapi banyak, 30, airnya jadi hitam. Wasani, adapun pendapat yang kedua itu tunajjisuhu ka ghairiha. Ya, Al-Quran alal masyhur berarti apa? Alal adhar, menurut qaul yang adhar. Kira-kira kuat mana? Masyhur atau adhar? Adhar. Apa? Tunajjisuhu ka ghairiha, tetap digolongkan najis seperti yang lain. Tuh. Ya, menurut qaul yang adhar
najis. Dari kecoa masuk air itu najis ketika kurang dari 2 kula menurut qaul yang azhar. Walau matat, andai kata meninggal dunia almarhum apa maitah fima di dalam apa-apa nasyaat yang memang hidup atau tumbuh apa minhu di dalamnya. Kalau alaqi seperti alaq itu artinya lintah. Lintah itu yang ada di dalam air, tinggal di air terus mati. Najis atau enggak? Atau antum punya cuka, oh tiba-tiba cukanya di situ berubah menjadi apa namanya? Nah, berubah ada belatungnya. Belatung yang ditimbulkan lahir dari cuka tersebut. Nah, ini najis atau tidak najis? Ya, baca ini kan. Kadudil khulli kal alaqi seperti lintah, wadudil khulli dan apa? Belatungnya atau uletnya khol apa artinya? Cuka lam tunajjishu jasman, maka tidak membuat najis. Ulangi, tidak membuat najis. Begitu pula kalau dalam safinatun najah, kalau ada buah kok busuk kemudian ada lalatnya belatungnya di situ, itu la tunajjisuhu, tidak menajiskannya. Jadi boleh dimakan, boleh. Enggak najis. Baik. Nah, enggak tega Ustaz, itu urusan lain. Walau turihat, andai kata dilemparkan atau dicemplungkan apa tadi lintah kemudian dud fil ma'i di dalam apa namanya barang cair ba'da mautiha setelah mati najasat jasman, maka menajiskan padanya air jasman secara pasti. Kama sebagaimana qala berkata padanya ma fi syarh shaghir di dalam kitab syarah shaghirnya Imam siapa? Ar-Rafi'i. Wa qala fil kabir fi ma nasha'uhu fil ma'i. Kalau di dalam syarah kabirnya Fathil Aziz fi ma nasha'ahu fil ma'i, itu apa? Nah, menajiskan atau tidak? Turihat fil ma'i ba'da maudhiha najasathu, dia menjadi najis, menajiskan. Saya ulangi, menajiskan. Ya, itu ketika apa? Turihat. Jadi antum kurang kerjaan, punya air kurang dari 2 kola, ini lagi musim-musim panas, nyari kecoa dicemplungkan di situ. Atau enggak nyari kecoa, nyari apa? Ulet. Ya, ulet di kolam mana antum ambil. Kemudian apa? Antum masukkan di situ, maka menjadi najis. Tapi masalahnya apa? Kan yo sama-sama airnya. Kan yo sama-sama kecoanya. Kok kecoanya tadi apa? Lintahnya. Kenapa harus dibedakan? Kalau lintah yang memang benar-benar air di situ, tumbuh di situ, maka apa? Enggak menajiskan. Tapi kalau lintah dari air yang lain, ya, kok menajiskan? Atau ulet dari yang apa tadi? Dari khul apa tadi? Nah, cuka yang lain dikasih, ditaruh di cuka yang baru, kok menjadi menajiskan? Kan ya sama-sama. Kira-kira ilatnya apa? Coba dipikirkan. Ada yang kan ya podo-podo air. Yo aslinya yang memang dari air, walaupun dipindah ke air yang lain, kan ya sama-sama saja. Kira-kira kenapa? Yang dipindah ke tempat lain kok jadi najis, tapi kalau yang hidup di situ, di air itu atau di ma'i yang situ kok tidak najis? Kira-kira apa ilatnya? Bukan penghuni rumah, merusak tatanan rumah tangga. Atau memang diteliti secara medis gitu loh. Mungkin ini kan kita harus teliti kan. Ya mungkin ketika dia ketika pindah tempat, kemudian apa proses perpindahan itu membuat dia mempunyai misalnya aroma busuk lah, ya. Ada hal-hal yang lain menjadi itu seperti bangkai biasa sehingga menajiskan air atau ma'i tersebut. Bisa jadi begitu. Padahal ya podo-podo ya, sama-sama saja kan. Ya. Baik, tapi kalau antum menurut al-masyhur maka apa? Apa? La tunajjisuhu. Fima nasha'u walau turikha fihi min kharijin atal khilafu ay bi mautihi fihi. Tapi andai kata dicemplungkan di dalam air min kharijin dari luar, adal khilafu bi mautihi fihi, maka kemudian kembalilah khilafnya ulama bi mautihi fihi, dengan matinya di situ. Kalau matinya di situ misalnya
ketika dicemplungkan nggak mati, kok matinya di situ, itu disebut maitah atau tidak, menajiskan atau tidak. Nah kan khilaf, dikatakan apa? Yang pertama menajiskan, yang kedua tidak menajiskan. Tapi kaul yang ada di dalam misalnya Fathul Qorib pokoknya inda syaqqi udwiha, dicemplungkan atau tidak cemplungkan, rekayasa manusia atau tidak, maka hukumnya la yunajjisuhu illa idza ghayyarahu, kecuali jikalau merubahnya. Baik. Jadi Fathul Qorib itu juga sudah melakukan analisis. Imam Nawawi melakukan analisis sampai diperas agar bisa dihafal oleh orang, namanya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Udah ringkasannya, ringkas semua madzhab Syafi'i itu, pemikirannya semuanya ada di dalam kitab Minhajut Thalibin. Lah sudah diringkas kok antum sarah lagi, kan kurang kerjaan. Gimana Bang Jadi? Nih, berarti kita belajar matanya aja. Jadi Nihayatul Muhtaj dikhasyati oleh Imam Asy-Syarwani, jadi tebal. Gimana ini? Akhirnya apa? Mohon maaf, hasyah itu ya nukil dari kitab-kitab yang asli, dari Raudhah, jadi Muharrar, dari apa ya, dari Al-Wajiz. Akhirnya apa? Balik meneh. Ya, balik lagi, tapi ya enggak apa-apa lah, itu memang kerjaan ulah. Balik lagi kan, antum baca aja Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, ya gitu kan. Mereka dalam syarah kembali lagi ke kitab-kitab asli sebelum menjadi kitab Minhajut Thalibin. Akhirnya ya balik lagi. Jadi seakan-akan jahasanya Imam Nawawi itu sia-sia. Lagi ini Minhajut Thalibin diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Manhajut Thullab. Manhajut Thullab, antum udah ngeringkes, namanya Manhajut Thullab. Lah kok disarah lagi? Namanya Fathul Wahhab. Nah, kalau mau disarah ya ngapain? Kok diringkas? Boleh nggak kita berpikir nakal kayak gitu? Sudah Minhajut Thalibin itu ringkasan, Anda Zakaria Al-Ansari kurang ringkas, Anda ringkas sendiri, namanya Manhajut Thullab. Lah antum meringkas itu biar ringkas, kenapa Anda salah sendiri? Namanya Fathul Wahhab. Jadi Fathul Wahhab itu dari Manhajut Thullab, Manhajut Thullab dari Minhajut Thalibin, Minhajut Thalibin dari Muharrar, Muharrar dari Fathul Aziz, Fathul Aziz dari apa? Dari Al-Basit, Al-Basit daripada Al-Wasit, Al-Wasit daripada Nihayatul Matlab, Nihayatul Matlab dari apa? Mukhtasarul Muzani, Mukhtasarul Muzani dari Al-Mumat. Mumet. Ya. Mohon maaf ya, ini ngajinya bentar aja, nggak panjang. Karena tadi saya dibisikin Bang Jadi gitu, dikit aja Ustaz. Sama Bang Hazrul tadi sudah lobby. Ya, tapi isi hatinya tadi sebenarnya nggak kayak gitu, nggak usah ngaji, tak. Tapi menggugurkan kewajiban. Kita nyembelih kambing aja gimana? Nanti sate antum sendiri. Ada anggaran uang 500.000. Hah? Siap ya? Ya, tinggal nunggu orangnya. Nunggu. Siap makan kan? Nah, urusan olah-olah itu urusannya Bang Jadi dan kawan-kawan. Lanjut. Ini kita kok dikasih kambing, orangnya nggak datang gimana ini? Mana tadi? Wa kadza fi qaulin najisun la yudrikuhu tarafun ay basarun liqillahi ka nuqtati baulin. Titik. Wa kadza begitu pula fi qaulin, di dalam qaul najisun, adapun sesuatu yang najis apa? La yudrikuhu tarafun, yang tidak bisa dilihat oleh taraf. Apa artinya taraf? Mata, ay basarun niqillati ka nuqtati baulin wa ma yata'allaqu bi rijlin bi rijli dhubab min najisin fa innahu la yunajjisu ma'ian lima dzukira. Dalam suatu qaul, Anda itu kalau kencing deng kayaknya apa ya? Nyiprat, tahu nyiprat ya?
Nah, kayaknya ini, tapi selagi tidak bisa dilihat maka apa? Tidak najis. Kayaknya misalnya Bang Jadi kencing di kolam itu kan ada timbahnya sambil berdiri menghadap ke barat. Kayaknya tadi ada ke sini. Kayaknya ya, al yakin la yazul bisyak. Kayaknya maka apa? Kayaknya tapi nggak bisa dilihat dengan mata, maka tidak menajiskan. Begitu pula ketika kita kencing, kemudian apa? Kemudian kayaknya kena sarung atau kena apa, maka apa? Lah najis, enggak menajiskan. Kalau menurut mazhab Hanafi malah disebut najis dari baul itu besarnya harus 1 dirham. Segini. Ya, kalau besar airnya segini, maka apa? Nah, najis. Kalau enggak ya najis. Tapi kita Syafi'i ada santri salam itu atau sudah menjadi ustadz itu sangat hati-hati. Sangat hati-hatinya karena apa? Nanti jangan-jangan itu terkena najis, maka apa? Mereka tidak mau pakai celana tapi pakai sarung. Biar apa? Ketika kamar mandi pasti dicopot. Biar apa? Biar aman. Itu begitu. Ya, maka teliti aja siapa yang pakai sarung aja dari ya, ustadz atau orang ini apa? Enggak pakai celana. Karena apa? Celana itu khawatir. Celana itu kan begitu. Antum kalau pakai celana, pakai sarung, ketika buang air kecil itu beda. Nah, celana itu ya singset, ya ketat dan lain sebagainya. Kalau sarung kan, nah makanya ada ustadz itu yang selalu pakai sarung. Saya tak ngomongin salah satu tadi. Ya, karena hati-hati. Hati-hatinya, nanti jangan begitu. Enggak, begitu. Dan saya juga punya teman dokter sekarang. Pakai sarung, udah dokter. Terus gimana ya? Kalau ke kamar mandi pasti dilepas. Pasti dilepas sarungnya. Lepas sarung kan lebih mudah daripada melepas celana. Begitu. Jadi tadi ya, yes, pokoknya kalau ada ngaji ini nggak bisa dilihat secara jelas oleh mata, maka ada najis. Fa'innahu la yunajjisu ma'ayati ma dzukira. Qultu dzal qawli azhar. Qaul yang seperti ini lebih azhar wallahu a'lam min muqabili. Lanjutnya wallahu a'lam itu ujiannya Imam Nawawi. Min muqabalihi wa huwa at-tanaffusu kaghairihi wa at-tawbi wal badani kal ma'i fi dzalika. Yang sebaliknya dengan itu ya seperti kena pakaian atau kena badan, kalau kok nggak bisa dilihat dengan jelas maka kal ma'i fi dzalika maka tidak menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la